Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut.
Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama
putus harapan dengan semua kekuatanmu. Kau tak mampu mengubah sendiri, namun masih ada kuasa tak terbatas yang masih sanggup mengubahkanmu. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada harapan, masih ada jawaban. Dia masih sanggup, dia masih mampu, dia masih Tuhan, dia masih Tuhan. Masih ada Yesus, masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang pencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupku sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Masih ada Tuhan, masih ada kuasa tak terbatas yang mencipta semesta. Dia juga sanggup mengubah hidupmu sekarang. Masih ada Tuhan, masih ada jawaban. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Yang diberkati Tuhan sepanjang minggu ini boleh lambaikan tangannya Bapak Ibu, haleluya. Kita percaya bahwa kita ada di tempat ini semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Di tengah cuaca yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, tapi Tuhan Yesus melihat setiap kerinduan kita hadir di tempat ini memuji dan menyembah nama Tuhan, amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya jemput kita semua untuk bangkit berdiri. Mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mau berdoa, biar Tuhan Yesus saja yang hadir di ibadah kita pada pagi hari ini. Biar hadirat Tuhan saja yang dinyatakan atas setiap hati kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa.
Terpujilah Engkau Bapa yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh nyata, kasih-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Bapa, kami mau mengangkat suara kami, mengangkat hati kami Tuhan, dan mengangkat hidup kami menyembah nama Tuhan. Bertahtalah atas setiap hati, bertahtalah atas setiap pribadi lepas pribadi Tuhan. Kami siap menyembah-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Ini kerinduan hati kami. Ini kerinduan hidup kami Bapa. Yesus Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita. Kau baik Tuhan dalam hidup kami. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, amin. Sebut nama Yesus. Ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi katakan Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Selalu Kau yang layak Tuhan. Amin. Semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan,
ku mau memujimu, amin. Kami mau memujimu Tuhan, kami mau menyembahmu Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu Tuhan dan Raja kami. Yesus, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Katakan semua kemuliaan, semua kemuliaan hanya tertuju padamu Tuhan. Tuhan dan Rajaku, segenap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Ku mau memujimu, ku selalu puji. Ini setiap hati kami Bapa, kami mau menyembah Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Cuma Tuhan saja katakan, ku mau memujimu, amin. Ku mau menyembah Yesus, Kau yang layak Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu Yesus. Ini siap hati kami di hadapanmu Tuhan. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, ku mau memujimu, amin. Siap tangan-tangan yang terangkat di hadapanmu Tuhan. Kami mau menyembahmu dengan segenap hati kami. Hanya Kau yang layak semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Mau menyembahmu, ku selalu sembah yang layak
kami Bapa. Kami bersyukur atas kebaikan, kemurahan, kebaikan yang Kau kerjakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Suaramu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Bapa, terima kasih atas kebaikan, terima kasih atas kemurahan-Mu. Yesus, terima kasih Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur Tuhan, sebab Kau yang layak kami tinggikan, hanya Kau yang layak kami muliakan Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu yang tak habis-habisnya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyembah karena kasih-Mu, hari nikmati hadirat Tuhan, nikmati kehadirannya dalam hidup-Mu. Kami memuji sebab Kau baik, kasih-Mu besar Tuhan, kasih-Mu besar Tuhan dalam hidupku, dalam hidup kami. Kemurahan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan yang Kau kerjakan, yang Kau nyatakan, yang Kau kerjakan dalam hidupku. Pagi hari ini mari datang ke hadirat Tuhan dengan segenap hati-Mu, dengan segenap hati-Mu. Tuhan, kami bersyukur kalau kami boleh ada di penghujung tahun ini Tuhan. Kalau kami boleh ada dengan sehat kuat di minggu terakhir tahun ini Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu yang nyata dalam hidup kami. Semua karena kemurahan-Mu yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Dengan apa kami membalas kebaikan Tuhan? Selain kami mempersembahkan yang terbaik, penyembahan kami di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Tetap dalam sikap penyembahan.
Mari bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu, naikkan syukur. Kami bersyukur Tuhan. Kau baik, Kau baik Tuhan. Kau teramat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu, hanya Kasih-Mu yang memampukan kami Tuhan. Karenanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Mengangkat tangan kami hanya bagi-Mu Tuhan. Bagi kemuliaan-Mu Yesus. Mari sembah Tuhan. Selalu nyata di dalam hidupku. Pertolongan-Mu Tuhan. Kasih-Mu dahsyat, Kasih-Mu menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Atas cinta kasih-Mu, terima kasih hidupku. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami mau menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ku mau memuji-Mu, amin. Ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Ku mau menyembah-Mu. Yes Tuhan. Ku selalu sembah-Mu. Hanya Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Jemaat Tuhan katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji. Engkau hadir di tengah-tengah kami Bapa. Yesus, Kau yang layak Tuhan. Amin. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu Yesus. Sebab Kau yang layak Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, ku mau memuji-Mu, amin Tuhan. Selalu puji-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Selalu sembah-Mu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Sekali lagi dengan imanmu katakan, ku mau memuji-Mu. Ini siap tangan-tangan yang terangkat bagi-Mu Tuhan. Amin. Yesus. Yesus. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, Kau yang layak, Kau yang layak terima semua
bagi Tuhan kita. Haleluya. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami percaya Bapa, Engkau disenangkan atas setiap penyembahan kami. Pada pagi hari ini kami mau lebih lagi bersorak bagi nama Tuhan. Kami mau bersuka di dalam nama Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap lebih dahsyat lagi bersuka di dalam Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita, amin. Mari kita sambut Sang Raja. Tuhan Yesus Juru Selamat dalam hidup kita, amin. Tuhan katakan puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Sama-sama katakan, mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Siapa? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Sambil bertepuk tangan katakan puji hosana, puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Kami mau memujimu Tuhan. Puji hosana, amin. Puji hosana, puji hosana, mulia namanya. Mulia namanya. Mulia namanya. Haleluya. Mulia namamu Tuhan dalam hidup kami. Sebelum lanjut, berikan salam dan tos samping kiri kananmu, katakan, mari bersuka di dalam Tuhan. Mari bersuka. Mari bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka dalam Tuhan. Haleluya. Mari bertepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindungan.
Tuhan. Amin. Di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Mari lebih dahsyat lagi katakan pujian ini. Namanya Tuhanku, menara yang teguh, kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Dia Bapa yang kekal, gunung batu keselamatanku. Say, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusmu. Dia nama di atas segala nama, amin. Dia nama yang sanggup mengubahkan kehidupan kita, amin. Namanya Yesus, Juru Selamat kita, haleluya. Nama di atas segala nama, amin. Nama yang telah membebaskanku, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan, segala Tuhan. Lebih dahsyat lagi katakan, nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Dengan imanmu say, segala kuasa tunduk, amin, pada nama itu. Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa, berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama. Sekali lagi dengan iman katakan, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Katakan ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan, ada kuasa dalam nama Yesusku, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus, haleluya. Kau dahsyat Tuhan. Silakan duduk jemaat dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persiapkan hatimu, biarlah apa yang kita dengarkan menjadi pelita dalam setiap langkah hidup kita. Dan disampaikan juga kepada Bapak Ibu yang mungkin punya anak kecil. Di bawah ada pelayanan untuk anak sekolah minggu. Di samping kiri pastor yang mungkin boleh dibawa ke bawah. Terima kasih Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau
mau tetap percaya pada rencananya Tuhan. Sampai akhir hidup kami mau tetap percaya pada kehendaknya Tuhan. Karena skenario dari Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Ku tetapkan hati untuk percaya. Sekalipun kami berkata Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Sama-sama katakan, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Ada saatnya yang ku alami tak seperti yang aku ingini. Kami menetapkan hati kami Tuhan untuk percaya pada setiap rencanamu. Ada saatnya Tuhan, ada saatnya yang ku hadapi. Seringkali aku tak mengerti. Ku memilih untuk tetap setia. Katakan, sampai akhir hidupku, sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku. Sampai ku menutup mataku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Mari renungkan setiap kata dari pujian ini. Sampai akhir di hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku.
deklarasikan pujian ini sampai akhir kami menutup mata Tuhan. Sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dengan imanmu, katakan pujian ini sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, sampai ku. Pelayanan selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Amin. Ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Sampai akhir hidupku, ku kan tetap menyembahmu, melayanimu seumur hidupku, sampai ku menutup mata, ku tetap mengasihimu, biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Biar kau dapati ku hambamu yang setia. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Amin, 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 amin. Engkau bertata di atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dan kami tahu saat Engkau bertata, berkat-Mu dicurahkan, kesembuhan dicurahkan, sukacita dicurahkan, damai sejahtera dicurahkan di tengah-tengah kami. Kami tahu saat kami memuji, memuliakan nama Tuhan, Engkau juga hadir di tempat ini, Engkau juga melawat umat-Mu. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan sehingga kami mengerti apa isi hati-Mu. Kami tahu cara menjalani kehidupan ini bersama dengan Engkau. Kami mau buka Tuhan Yesus hati kami mau buka telinga kami, pendengaran kami mau fokus mendengarkan firman Tuhan. Tapi juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman Tuhan, biar apa yang keluar dari mulut indah hamba-Mu adalah isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Pemain musik sebentar ya. Pemain musik aja, pemain musik sebentar. Pemain musik. Ya. Ya, senang sekali minggu ini adalah minggu terakhir di bulan Desember, yang merasakan sukacita, damai sejahtera dan penyertaan Tuhan sepanjang tahun. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Patut kita bersyukur kepada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kita ada sebagaimana ada dengan keluarga besar kita mungkin, atau mungkin yang menyaksikan secara online di tempat jauh sana. Ya, kita tahu penyertaan Tuhan yang luar biasa. Mungkin dari sebagian kita ada yang ngomong begini di akhir tahun ini, Pak, justru di 2024 ini Pak, saya hampir tenggelam. Ya, saya ini sudah diterba berbagai macam ombak, segala macam. Ya, terus ini sudah mau tenggelam Pak, kapal ini sudah lobang di mana-mana. Nah, saya mau kasih tahu, justru kasih karunia Tuhan yang menopang kita sehingga kita nggak tenggelam. Amin. Kalau kita mau melihat ke belakang, mungkin sebenarnya
Tuhan sudah menopang kita sehingga kita nggak habis. Disitulah sebenarnya kita bersyukur sama Tuhan. Seringkali kita lupa bersyukur. Ya, coba saya mau kita menyanyi. Ku ada sebab anugerahmu, ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Katakan ku berterima kasih buat kasih. Sekali lagi ku ada, yuk. Ku ada sebab anugerahmu, katakan ku ada. Amin. Karena kasih-Mu, Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih. Ayo kita ngomong terima kasih buat Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Yesus, Yesus, terima kasih. Terima kasih, hanya anugerah-Mu, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian dari awal lagi dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan, ku ada. Amin. Yes. Yes. Amin. Biar jemaat Tuhan saja katakan terima kasih. Terima kasih. Yes. Amin, amin, amin. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Amin. Sambil angkat tanganmu, kita mau terima kasih buat Tuhan. Terima kasih, amin. Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu selamanya. Kita mau sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan terima kasih Yesus. Terima kasih, kami mau berterima kasih. Amin, amin. Yesus, terima kasih, hanya anugerah-Mu. Amin. Buat hidupku sekarang. Selamanya terima kasih. Oh, amin. Yes. Yes. Terima kasih, hanya anugerah-Mu. Buat hidupku sekarang. Bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu. Selama sekali lagi katakan bukan memuji-Mu, bukan memuji-Mu. Selamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah dan terima kasih buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Ya, saya senang kita bernyanyi dulu. Kenapa? Kadang-kala kita lupa kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan. Kita gak ngerasa. Makanya sebagai penilik jemaat di tempat ini, sebagai gembala jemaat di tempat ini,
Saya mau kita semua berterima kasih dulu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, termasuk gereja ini juga karena pertolongan Tuhan bisa ada sampai saat ini. Kalau kita lihat di bulan-bulan Desember, ya, orang pulang kampung dan lain sebagainya, tapi gereja ini tetap ada orang-orang yang mau datang. Dan tetap ada juga orang-orang yang mau membantu pelayanan kita di tempat ini. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama kita akan belajar firman Tuhan pagi hari ini. Bersamaan dengan kita mempersiapkan diri untuk memasuki tahun 2025 dan kita mengucap syukur untuk tahun 2024. Kita akan belajar bagaimana kita bisa menatap hari esok dengan iman kita. Yang setuju katakan amin. Mari kita buka sama-sama dalam Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Saya ulangi lagi, mari kita buka sama-sama Yeremia 29. Yeremia 29 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-14. Nah, ada pesan Tuhan yang mau disampaikan dalam rangka kita menyongsong ya, memasuki tahun 2025. Karena kita harus menatap hari esok dan tidak mungkin waktu kita hentikan. Yang setuju katakan amin. Ada yang bisa menghentikan waktu di sini? Ya mungkin Anda ini flash gitu ya, bisa menghentikan waktu. Tapi saya percaya kita nggak ada yang menghentikan waktu. Dihentikan waktu hanya ada tercatat satu kali di Alkitab. Yaitu waktu Yosua berperang lalu dia bilang, berhenti matahari. Matahari itu berhenti. Ya, cuman ada di situ memberhentikan waktu. Ya, baik kita akan membaca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Saya akan membaca ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat yang ganjil. Lalu ayat 14 kita akan baca bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Yeremia 29 ayat 10 sampai dengan yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Ayat 11. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. 13. kita bersama-sama. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah orang yang membaca firman Tuhan, mendengarkan, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, bagaimana kita bisa mengambil sesuatu dari apa yang kita baca? Ada pesan Tuhan yang mau disampaikan pagi hari ini untuk jemaat Tuhan sekalian di tempat ini. Nah, dari pembacaan kita, bagaimana kita akan belajar menatap hari esok memasuki tahun 2025. Kalau tadi kita sudah bernyanyi, kita mengucap syukur untuk tahun 2024. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana kita memasuki tahun 2025. Ada 3 hal yang akan saya bagikan, yang saya dapatkan dari apa yang kita baca, perikop yang kita baca. Nah, kalau kita membaca nanti dari awal sampai terakhir, kita akan mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Dan saya yakin Tuhan akan bicara kepada setiap pribadi kita pagi hari ini. Yang pertama, bagaimana kita menatap hari esok dan memasuki tahun 2025. Nah, perhatikan, yang pertama adalah berhati-hati terhadap nubuatan atau harapan-harapan palsu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari-hari ini bukan hanya uang palsu ternyata yang beredar. Ternyata harapan palsu dan janji-janji palsu. Bukan hanya zaman-zaman pilkada janji-janji palsu itu. Ternyata akhir tahun dan mendekati awal tahun, janji-janji palsu juga banyak beredar di media sosial. Termasuk begini, mohon maaf saya katakan, nubuatan-nubuatan juga seringkali menghasilkan janji. Yang setuju katakan amin. Ada banyak nubuatan-nubuatan palsu yang menghasilkan janji-janji palsu. Bahayanya apa? Kalau kita berpegang pada nubuatan palsu, yaitu janji-janji palsu, maka seringkali kita kecewa. Kalau kita kecewa, yang disalahkan biasanya siapa? Biasanya Tuhan yang disalahkan, bukan pendetanya. Betul apa betul? Makanya pesan pertama Tuhan. Nah, kenapa saya mau katakan? Kenapa saya mau katakan berhati-hati terhadap nubuatan yang palsu atau harapan-harapan atau janji-janji yang palsu. Nah, kalau kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat 9 sampai 10, saya jelaskan sedikit.
Dikatakan begini, sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, demikianlah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janji-janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Kalau kita baca 2 pasal sebelumnya, dia ngomong begini, ceritanya ini begini. Waktu itu bangsa Israel sudah terpecah menjadi 2, dan yang kita bicarakan di Yeremia ini adalah mengenai bangsa Yehuda atau kerajaan Israel Selatan. Yang waktu itu ibu kotanya di Yehuda. Makanya kalau kita nanti diberatkan bahasanya kemudian menjadi Yahudi. Itulah bangsa Yahudi yang sekarang. Nah, bangsa Yehuda waktu itu sudah dibuang. Ibu surinya sudah dibuang ke pembuangan di Babilonia, diangkut dan lain sebagainya. Mereka dibuang. Nah, waktu mereka dibuang ada seorang nabi namanya Hanaya. Hanaya bin Azur. Ya. Dia ini seorang nabi loh. Kalau Alkitab mengatakan seorang nabi berarti dia betul-betul seorang nabi. Nah, dia bernubuat begini di Yeremia 28 ayat yang ketiga dia milih. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala perkakas rumah Tuhan. Karena waktu itu perkakas rumah Tuhan sudah diangkut, sudah dijarah. Nah, tetapi nabi ini seorang nabi loh padahal. Dia berani bernubuat bahwa dalam 2 tahun akan dikembalikan. Nah, saat itu datanglah Yeremia. Yeremia sudah tahu bahwa mereka akan dipembuangkan selama 70 tahun. Nah, kemudian Yeremia ini negur Hanaya begini. Hanaya, kamu bernubuat palsu. Karena kamu berbuat palsu, kamu membuat bangsa Yehuda menjadi percaya akan dusta. Tahun ini kamu akan mati. Dan betul, Hanaya bin Azur, nabi itu mati di tahun yang sama waktu dia mengeluarkan nubuatan. Ya. Nah, ini kita perlu tahu. Ya. Kenapa? Karena kalau kita lihat saat-saat ini, terutama di akhir-akhir tahun, bukankah terjadi juga demikian? Ada banyak ramalan-ramalan yang mendatang. Ya, ramalan-ramalan entah itu ramalan ekonomi, ramalan keadaan geopolitik, ramalan terjadi peperangan dan lain sebagainya. Oh, belum lagi kalau kita ketemu ya yang namanya sio-sio. Mohon maaf nih, bagi yang Tionghoa kan biasanya ada sio. Nah, saya dengar-dengar dari saya searching tahun 2005. Ya, katanya ular kayu. Nah, gitu ya, bukan ular sawah. Gitu ya. Oh iya, lalu kemudian dikatakan di sana katanya yang sio beruntung antara nanti sio naga, ayam dan apa begitu yang tidak beruntung babi. Babi selalu tidak beruntung akhir tahun kalau saya kasih tahu. Karena dia diburu-buru sama orang. Ya. Percayalah. Gitu ya. Dia setiap awal tahun, akhir tahun apalagi pas Imlek, dia nggak beruntung. Ya. Ada banyak seperti itu. Belum lagi kalau kita ketemu sama ramalan-ramalan yang zodiak-zodiak. Wah, itu sudah bintang-bintang, Capricorn, Libra, apa dan lain sebagainya. Ya, mau zaman sekarang. Kalau saya dulu pernah tahu, ada teman saya yang suka, dia itu membayar orang untuk dia kemudian dibacain pakai kartu tarot. Dia sering dikirim emailnya. Jadi saya tanya, apa yang kau baca itu? Oh, ini saya kirim orang untuk bacakan saya peruntungan saya tahun depan seperti apa. Nah, masalahnya memang manusia itu suka mencari tahu apa yang akan terjadi ke depan. Betul apa betul? Dengan maksud apa? Antisipasi. Supaya jangan sampai begini. Pak, makanya pada saat ini teman saya, kembali lagi cerita, teman saya pas dia buka ini, apa yang kau cari? Saya mau lihat dulu, kira-kira tahun depan saya dapat jodoh atau tidak. Wah, ini tahun depan ini, saya kira-kira dimutasi atau tidak. Wah, dia sudah mencari tahu. Biasanya kan kalau misalkan, terus apa bilangnya di situ? Kamu tahun ini Libra akan mendapatkan suasana yang baru. Wah, berarti saya dimutasi ini. Ada yang seperti itu, saking mencari tahunya. Bahkan mohon maaf, ini masih mending. Karena kenapa? Ramalannya itu di luar kekristenan. Betul apa betul? Coba kalau misalkan ada di sini pendeta yang punya karunia nabi. Wah, akhir tahun itu dikejar-kejar sama jemaat. Pak pendeta, saya mau buka toko. Boleh ditahu lokasinya di mana? Lama-lama pendeta jadi dukun. Ya, hari-hari sekarang kan dukun banyak yang jadi pendeta. Pendeta yang kemudian berubah, ini jadi dukun. Banyak yang seperti itu. Cari tahu, kira-kira jodoh saya akan ketemu di mana? Di gereja kah? Di tempat kerja kah, di mana? Kira-kira ciri-ciri pasangan hidup saya seperti apa? Ya, yang cowok apakah dia punya tai lalat di mana? Ya, masih mending kalau tai lalatnya di muka. Coba kalau tai lalatnya di ketiak, gimana cara taunya? Ya kan? Kecenderungan kita memang suka mengintip masa depan apa yang terjadi. Nah, ini dimanfaatkan oleh iblis untuk kemudian seringkali membuat nubuatan-nubuatan dan janji-janji palsu. Bahkan mohon maaf, mengatasnamakan Tuhan. Nah, jemaat Tuhan di tempat ini harus mengerti hal-hal seperti ini. Pokoknya kalau sudah masuk tahun baru ini, sudah pasti akan banyak bermunculan seperti ini.
Makanya pagi hari ini saya mau kasih tahu, hati-hati dengan yang seperti ini. Nah, saya mau kasih tahu, saya tidak anti dengan karunia nabi. Saya juga percaya Tuhan sampai saat ini masih ngomong melalui orang-orang tertentu dalam hidup kita. Bahkan ada orang yang memang memiliki karunia nabi. Permasalahannya begini, kalau kita perhatikan Nabi Hanaya ini, dibandingkan sama Yeremia, kalau kita jadi bangsa Israel, bangsa Yehuda waktu itu, coba kalau kita membayangkan kita jadi bangsa Yehuda. Ada 2 orang pendeta di depan kita berdiri. Satunya pendeta bilang gini, 2 tahun jika menderita. Tapi ada satu pendeta bilang, tidak, kau 70 tahun menderita, dibuang. Lebih percaya yang mana? Halo? Yang mana yang kita mau aminkan? Pada saat ada 2 pendeta di depan sini ngomong, kamu akan hanya di pembuangan 2 tahun. Saya yakin semuanya amin. Tapi begitu di sini ada yang ngomong, kamu akan dibuang selama 70 tahun. Saya yakin yang amin cuma 1 orang. Itu pun amin. Halo? Karena ternyata masalahnya bukan di nubuatan-nubuatannya. Masalahnya kita ini, termasuk saya, lebih suka menerima sesuatu yang manis didengar ketimbang kebenaran. Betul apa betul? Seringkali kita ini lebih suka nubuatan palsu yang manis ketimbang nubuatan asli yang menyuarakan kebenaran. Betul apa betul? Saya mau kasih tahu, nubuat palsu akan terus ada. Yang setuju katakan amin. Yesus sudah ngomong kok. Dalam Matius 24 ayat 11 dikatakan banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Jadi ini sudah niscaya masalah nabi palsu. Makanya concern seorang pemimpin rohani, concern seorang gembala itu bukan nubuatan palsunya. Tetapi mempersiapkan jemaat bagaimana bisa mengidentifikasi, oh ini palsu, ini suara Tuhan, ini tidak. Concern dari seorang gembala adalah mendidik jemaatnya untuk bisa memisahkan, untuk bisa mengidentifikasi ini palsu atau asli. Yang setuju katakan amin. Ya. Makanya saya tadi katakan kita ini seringkali lebih suka nubuatan palsu, tapi menyenangkan hati ketimbang nubuatan asli yang tidak menyenangkan hati. Kalau kita ditegur sama Tuhan, ya, ditegur, dikoreksi, kadang-kadang kita nolak. Tapi kalau kita dikasih nubuatan, Tuhan berkata, tahun depan kamu akan memiliki roda 4. Ternyata becak ditambah 1 rodanya. 4. Ya. Kita lebih suka dengan hal-hal seperti itu. Makanya dengar baik, sebagai pemimpin rohani, saya mengajak jemaat Tuhan untuk di tempat ini. Bagaimana sikap kita pada saat kita mendengar nubuatan-nubuatan, ramalan-ramalan. Ada 2 tips yang saya mau kasih pagi hari ini. Dan itu semua terambil dari apa yang kita baca, yaitu mengenai nubuatan-nubuatan palsu. Kalau muncul nubuatan, apapun itu, baik ataupun tidak baik, harus kita uji terlebih dahulu. Karena cenderung kita begini, kalau baik kita tidak uji. Kalau tidak baik kita uji dulu. Misalkan dibilang jodohmu adalah, bukan jodoh lah. Misalkan tahun depan kamu akan rugi. Kita uji terus, ini suara Tuhan bukan. Tapi kalau bilang kamu akan untuk tahun depan, saya yakin tidak ada yang mau tes langsung, amin. Betul apa betul? Cenderung kita memang seperti itu, tetapi Alkitab tidak mengajarkan begitu. Alkitab mengatakan bahwa semua janji nubuatan harus kita uji. 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 2. Saya sudah tulis di atas, agak kecil ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan begini. Saudari-saudari yang saya kasihi, janganlah cepat percaya kepada seseorang yang mengaku bahwa ajaran atau nubuatannya berasal dari Roh Kudus. Kalian harus lebih dulu menguji ajarannya, tidak diuji menguji yang jelek, tidak. Menguji nubuatannya atau ajarannya untuk mengetahui apakah memang dari Roh Allah atau roh lain. Karena di dunia ini sudah banyak guru dan nabi palsu. Ya, untung tidak ditulis uang palsu juga. Ya. Yang kedua, ayat yang kedua, inilah salah satu cara untuk menguji. Nah ini tipsnya yang pertama. Inilah salah satu cara untuk menguji apakah di dalam diri seseorang ada Roh Allah. Kalau orang itu mengaku, saya percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa, berarti di dalam dirinya ada Roh Allah. Garis bawahi yang kuning, saya mempercayai bahwa Yesus adalah Kristus. Saya akan kasih tahu sebentar apa konklusinya. Ya. Namun bila dia tidak mengaku seperti itu, berarti dia dipengaruhi oleh roh lain yang tidak berasal dari Allah. Orang itu adalah utusan antikristus. Kalian sudah tahu bahwa antikristus sudah datang dan sekarang sudah ada di dalam dunia. Zaman itu sudah ada, apalagi zaman sekarang. Nah singkat gini, kata saya percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa, artinya begini.
di dalam kehidupan kerohanian kita, kita harus punya pengetahuan dan pengenalan yang dalam akan Yesus. Karena tadi dikatakan di sana, orang yang mengaku bahwa Yesus Kristus datang dari Allah, pertama gini, sudah datang dari Allah dan sebagai manusia. Ada banyak ajaran yang tidak mengakui ini. Yesus itu bukan manusia, dia Allah. Tapi tidak pernah sebenarnya dia menjadi manusia. Dia itu Allah seutuhnya. Ada yang menyangkal kemanusiaan Yesus, ada yang menyangkal kealahan Yesus. Nah, kalau kita tidak memiliki pengenalan dan pengetahuan yang benar akan ini, maka kita akan mudah disesatkan. Jadi sebenarnya waktu ayat ini berkata, saya percaya bahwa Yesus Kristus yang sudah datang dari Allah ke dunia ini sebagai manusia dengan tubuh biasa, artinya kita harus punya pengetahuan dan pengenalan yang dalam akan Yesus. Yang setuju katakan amin. Makanya dengar baik-baik. Untuk seseorang mengakui bahwa Yesus itu datang dari Allah, dia harus belajar mengenal pribadi Yesus. Nah, ini yang penting yang kedua, mengalami perjumpaan pribadi. Permasalahannya kenapa saya tulis belajar dulu? Karena kalau kita tidak belajar terus kemudian tiba-tiba bertemu pengenalan pribadi yang sifatnya personal, kita bisa disesatkan. Makanya banyak pendeta-pendeta yang lebih suka bercerita tentang pengalaman hidupnya ketimbang berbicara tentang Yesus, tentang Alkitab. Ya. Nah, saya mau jemaat Tuhan di tempat ini mulai belajar mengenal Tuhan lebih dalam, lalu mengalami perjumpaan pribadi. Karena kedua hal ini, kalau kita mengalami, maka kita akan dengan mudah mengetahui ini palsu, ini asli. Yang setuju katakan amin. Nah, puji Tuhannya, ini puji Tuhannya, ada kabar baik buat kita semua. Ya, puji Tuhannya kita bersyukur bahwa Tuhan sudah memberikan penolong buat kita waktu dia naik ke surga. Siapa itu? Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Nah, kalau tidak ada Roh Kudus, ya, maka kita tidak bisa dituntun untuk belajar, mengingatkan bagaimana Yesus, siapa Yesus itu. Makanya Roh Kudus yang ada dalam hati kita itu akan menuntun kita untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Roh Kudus yang sama juga akan menolong kita mengenal Tuhan melalui apa? Pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kedua hal ini ditambah dengan penolong yang dari Tuhan, yang adalah Allah juga yaitu Roh Kudus. Nah, saya mau kasih tahu, maka kita tidak akan mudah ketemu, disesatkan dengan ajaran janji-janji palsu. Karena kenapa? Roh Kudus nanti akan kasih tahu, ini bukan dari Allah, ini dari Allah. Ya. Kedua hal ini, hal yang sangat penting untuk jemaat Tuhan mengerti. Tuhan mau kita tidak hanya belajar melalui Alkitab mengenai pribadinya, tetapi Tuhan juga mau kita mengalami pengalaman spiritual bersama Roh Kudus. Makanya firman Tuhan jelas mengatakan karunia Roh Kudus kita harus kejar. Ya. Kita sudah belajar kemarin, buah Roh Kudus harus kita usahakan. Karunia Roh Kudus kita harus kejar. Ya, di tempat ini semuanya harus berjalan dengan seimbang supaya menjadi sehat. Ini yang harus kita tahu. Hal yang pertama, kalau pengalaman spiritual dengan pengalaman pribadi mengenal Yesus, ini betul-betul jemaat Tuhan lakukan. Maka akhir tahun dan awal tahun, kau juga bisa menatap hari depan. Tidak dengan janji-janji palsu, harapan-harapan palsu. Yang kedua, bagaimana kita bisa mengerti atau bisa mengidentifikasi janji palsu dan janji asli. Ya. Kadang-kala begini, untuk mengetahui barang yang palsu, kita harus pernah memegang barang yang asli. Untuk kita tahu janji Tuhan yang asli atau palsu, maka kita harus tahu janji Tuhan yang sebenarnya. Saya mau kasih tahu, janji Tuhan yang sebenarnya untuk kita semua, yang sudah dilakukan dan itu yang paling besar, adalah saat dia mati buat engkau dan saya di kayu salib. Itu janji Tuhan, yang semenjak kejatuhan manusia, Tuhan sudah berjanji dengan dia ngomong apa? Nanti tumitmu akan mengeremukkan kepala ular. Tapi ular itu akan memecahkan tumitmu. Itu sudah proto-evangelium. Sudah ada berita Injil yang pertama kali. Sudah ada janji Tuhan akan kebebasan dari dosa. Dan itu sudah digenapi. Itu janji yang asli. Nah, kita dapat dari mana hal-hal seperti itu? Saya mau kasih tahu. 1 Timotius 4 ayat 7-8 berkata begini. Dengar baik-baik. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Zodiak, sio, itu semua dongeng dan tahayul nenek-nenek tua.
Nah, perhatikan yang warna kuning. Apa? Sama-sama kita ngomong. 3, 2, 1. Latihlah dirimu beribadah. Ayat 8 dikasih keterangan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Ada komanya. Karena apa? Mengandung janji. Nah, kalau kita tidak sering ibadah, gimana kita bisa tahu janji Tuhan? Gimana kita bisa ngalamin janji Tuhan yang asli? Ibadah aja setahun 2 kali. Halo? Makanya Rasul Paulus kasih tahu, latih diri kita beribadah, karena dalam ibadah itu kita akan ketemu dengan janji-janji Tuhan yang asli. Sehingga waktu janji-janji yang palsu yang keluar, kita bisa tahu, wah yang asli itu seperti ini. Ah, berarti ini barang palsu. Betul apa betul? Makanya dengar baik-baik, saya kasih suatu tips yang praktis buat kita, sehingga dalam kita menghadapi akhir tahun ini, kita mulai belajar. Belajar apa? Melatih diri kita beribadah. Makanya salah satu kuncinya, latih diri beribadah. Kalau dikatakan di sana, ibadah itu mengandung janji. Nah, salah satu pengertiannya adalah semakin kita melatih diri kita beribadah, semakin kita bisa melihat, mengenal, dan merasakan janji-janji Tuhan yang asli. Kalau janji-janji Tuhan yang asli, kita lihat, kita kenal, kita rasakan. Berarti yang muncul adalah harapan yang asli. Harapan yang akan membuat kita di tahun 2005 kita bisa mengarungi dengan kasih karunia Tuhan yang setuju katakan amin. Ya, cuman sekali lagi saya mau kasih tahu, melatih diri beribadah itu artinya begini. Berarti kita dengan sengaja, dengan extra effort. Namanya melatih ya kan? Kalau orang melatih diri, itu saat dia malasnya pun, dia tetap paksa dirinya. Aduh saya malas sekali pergi ke gereja. Kalau memang dia melatih diri untuk beribadah, dia akan paksa dagingnya. Dia akan kalau perlu ayo kaki cepat aku pergi gereja. Ya. Cuman memang akhir-akhir ini godaan bantal, guling, dan selimut itu sangat tinggi godaannya ya, apalagi hujan-hujan. Kalau sudah di dalam situ susah sekali mau bangun. Nah ini yang saya katakan melatih diri. Paksa diri kita untuk kita datang beribadah. Dorong diri kita. Paksa. Dengan sengaja. Gitu ya. Ada sebuah film kemarin, film apa itu? Film Jepang. Ini Tuan Putri. Hari pertama masuk sekolahnya dia masih tidur. Oh pelayan-pelayannya angkat semuanya, dimandiin, dicuciin semua. Kasih masuk di mobil masih tidur. Begitu-begitu tiba-tiba masuk mobil dia kaget. Hah? Dia panggil pelayannya. Mr. Nakamura, saya ini masuk pertama di sekolah. Terus dilihat kan kirinya, oh sudah beres. Ya enggak begitu juga ya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita melatih diri itu lawannya lu bukan main. Kemalasan kita. Ya, kedagingan kita yang enggak mau pergi ke gereja. Belum lagi sakit hati kita mungkin sama pendetanya. Oh haleluya. Saya yakin gak ada di tempat ini ya. Gitu. Ya kadang-kadang sakit hati kita sama jemaat yang di sebelah kiri, sebelah kanan. Atau jemaat yang pernah nyinggul kita kali. Makanya saya malas sekali bergereja deh. Di sana. Karena pendetanya enggak begini, enggak begitu. Karena jemaatnya enggak begini, enggak begitu. Dijadikan semua alasan. Tapi kalau kita mau melatih diri kita, berarti kita paksa diri kita untuk kita mau beribadah. Yang mau katakan amin. Makanya coba lihat kiri kanannya, ayo latih diri kita beribadah. Ya. Paksa diri kita untuk beribadah. Ya. Saya kenal ada banyak orang di tempat ini. Ya, di tengah-tengah pekerjaannya, di tengah-tengah kuliahnya, di tengah-tengah kesibukannya. Dia masih melatih dirinya terus untuk beribadah. Bahkan membaktikan dirinya, kontribusi lebih di dalam gereja untuk menjadi pelayan Tuhan. Nah, saya mengajak tahun 2025, kita semua mulai melatih diri kita. Mungkin dulu kita yang pelatihan kita cuma 40%, tingkatkan lagi jadi 60%. Kalau yang sepanjang tahun 2024 engkau duduk di tempat ini, kita datang di tempat ini hanya sebagai jemaat. Kalau enggak, coba mulai. Di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada scan yang kecil, boleh di scan lalu daftar pelayanan. Nah, promo lagi kan begitu. Daftar pelayanan. Lebih melangkah lebih lagi. Berani melatih diri. Karena kadang-kadang begini, ada banyak orang, ya, dia harus memang diobok-obok dulu baru mau datang. Jadi hampir semua pelayan Tuhan di sini tuh diobok-obok dulu juga sama modelnya. Bukan berarti mereka tidak mau, kadang-kadang mereka suka diperhatikan begitu loh. Weh doa sebelum ibadah. Weh ini tamborin, ayo cepat doa-doanya. Kalau tidak doa ini seringkali. Seringkali ini seperti itu. Ya, suka diperhatikan. Suka diingatkan. Ya. Nah, sebagai kita di sini sebagai koordinator dan lain sebagainya akan terus mengingatkan.
Karena kita memang harus melatih diri kita untuk beribadah. Karena di dalam ibadah itu mengandung janji. Janji Tuhan ada dalam setiap ibadah-ibadah kita. Yang mengerti katakan amin. Jangan hindari ibadah-ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Betul? Ya. Jangan hindari jam-jam ibadah kita. Gitu ya. Ada banyak orang juga jam ibadahnya sudah tahu, jam 5 sama jam 7. Kak, saya sudah janjian sama temanku bikin tugas jam 5 sama jam 7. Kok sengaja memang? Supaya bisa minta izin, enggak begitu. Kalau bisa kita perlu atur diri kita dengan baik waktu kita, supaya tugas bisa diselesaikan, tetapi ibadah juga tetap bisa dilakukan. Ada ujian besok, atur baik-baik waktu belajar kita. Jangan kemudian kita alasan. Pekerjaan kita juga kita bisa atur. Saya masih ingat sekali waktu awal-awal saya pelayanan di Mega Bekasi, saya main keyboard. Pelayan di sana enggak banyak. Waktu itu ada ibadah ini, semacam ibadah pendeta perwil, GBI. Tidak ada pemain keyboardnya. Nah kebetulan waktu itu saya masih bisa izin. Jaraknya agak lumayan jauh dari Halim Perdana Kusuma ke Bekasi Barat, itu lumayan jauh, melewati Kalimalang. Ya. Jadi saya izin, saya masih ingat sekali, saya minta izin sama atasan, saya bilang saya mau pergi dulu sebentar Pak, jam 12 saya sudah balik. Karena saya lihat di ininya jam 10 sampai jam setengah 12 sih biasanya. Jadi saya capek-capek izin ke sana. Saya naik motor, ganti baju, izin ke sana. Sampai di sana Bapak Saudara sekalian. Katanya enggak perlu pemain keyboard, pakai gitar Ji. Oh haleluya saya bilang. Ada ibu-ibu di depan gitu lagi melipat-lipat amplop. Gini saya bantu di situ saja sama bersarlota. Tapi bersarlota cerita-cerita. Gitu ya. Saya bantu gitu, tidak ada masalah. Ya. Kalau kita melatih diri kita untuk beribadah, saya yakin percaya janji Tuhan akan nyata kita rasakan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, ada hal yang kedua. Kalau kita tadi harus berhati-hati terhadap nubuatan-nubuatan palsu, yang kedua. Di dalam kita mengarungi kehidupan kita, menunggu janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita, maka kita harus tetap hidup memberi dampak. Nah, tadi saya sudah katakan, kalau kita berhasil mengidentifikasi janji Tuhan, oh ini janji Tuhan yang asli. Karena kalau namanya janji itu selalu ada ruang tunggu, betul apa betul? Di dalam janji itu pasti tidak ditepati sekarang, biasanya janji itu nanti beberapa lama kemudian sama seperti kasus bangsa Israel, janjinya itu 70 tahun. Nah pertanyaannya selama 70 tahun bangsa Israel ngapain? Ya, makanya saya tulis poin yang kedua, selama janji itu belum atau akan tergenapi, maka hidup kita harus memberi dampak. Yang setuju katakan amin. Nah coba lihat, perhatikan ayat yang ke-29 yang ke-11. Dikatakan ini ayat yang sering kita baca, tetapi kadang kita tidak mengerti apa sebenarnya yang dikatakan. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai, sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, dikatakan, saya mengerti kenapa di ayat kemudian kalau kita mundur ke belakang di ayat 7 dia berkata begini, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah dengar baik, kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa yang dia rancangkan adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, maka harusnya hidup kita juga selalu membawa damai sejahtera, memberi dampak atau efek yang positif kepada sekitar kita. Nah kalau Tuhan sudah berjanji bahwa rancangannya adalah damai sejahtera dan bukan kecelakaan, itu artinya kita harus mengusahakan kesejahteraan kemanapun atau dimanapun kita pergi atau ditempatkan. Yang setuju katakan amin. Sambil menunggu janji Tuhan itu, karena janji Tuhan adalah damai sejahtera, maka kita yang sudah menerima janji sejahtera itu, sudah menerima janjinya, bukan penggenapannya, menerima janji itu, dan karena kita tahu Tuhan kalau sudah berjanji pasti akan menggenapi, maka kita harus mengusahakan kesejahteraan kemanapun kita pergi. Artinya apa? Jadilah dampak yang baik untuk lingkungan sekitarmu. Yang setuju katakan amin. Nah terkadang kita tuh berpikir begini, Kak, Pak itu kan kesejahteraan kota, nah saya cuma sendiri, berapa orang Ji? Satu keluarga cuma berapa orang, bagaimana kita mau mengusahakan seperti itu? Mungkin pikiran kita kalau mengusahakan kesejahteraan kota kita bikin yayasan, bikin sekolah, bagi-bagi sembako yang besar, namanya kan juga kota. Tapi saya mau kasih tahu, kita bisa selalu memulainya dari hal yang kecil. Nah makanya perhatikan ayat yang kelima, Yeremia 29 ayat 5 ngomong gini, dirikanlah rumah, kan dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu buang. Dirinci lagi sama Yeremia begini, dirikanlah rumah untuk kamu
diami. Yang kedua, buatlah kebun. Ada makna di balik itu. Kalau dikatakan yang pertama rumah, itu berbicara tentang keluarga. Yang setuju katakan amin. Nah, mengusahakan kesejahteraan kota bisa dimulai dari entitas yang terkecil dari dalam kota. Yaitu apa? Keluarga. Nah, percayalah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau di dalam keluarga itu terjadi yang namanya damai sejahtera, kita usahakan. Ya, dalam arti suami istri tidak berantem, bapak, ibu, ayah, anak, semuanya dalam hidup yang damai sejahtera, maka percayalah, bapak-bapak keluar dari rumah tidak berantem, itu ringan sekali langkahnya. Tapi coba kalau habis berantem sama istri atau sama anak, biar di kantor itu enggak bisa juga konsentrasi. Enggak damai sejahtera. Nah, kita mau mulai dari entitas terkecil yang Tuhan sudah titipkan dengan kita. Entah itu kita dari sebagai fungsinya sebagai suami, sebagai istri, bahkan sebagai anak. Kita mau mulai mengusahakan kesejahteraan. Nah, mengusahakan kesejahteraan ini artinya kadang-kadang kita juga harus ngalah. Betul apa betul bapak-bapak? Ya, kadang-kadang kita harus ngalah sama istri-istri. Sebaliknya juga kadang-kadang istri-istri juga harus ngalah. Ya, karena kalau saya menyatukan keduanya itu saling mengerti. Yang anak-anak juga seperti itu, sama. Mengusahakan kesejahteraan dimulai dari keluarga kita yang terkecil. Saya yakin dan percaya kalau keluar rumah kita sudah rasakan damai sejahtera. Di kantor biar ada yang kau bikin pakai parang, kita juga damai sejahtera. Betul apa betul? Tapi coba kalau keluar dari rumah kita sudah tidak damai sejahtera, sudah ada amarah dalam hati kita, ya, kita baru saja dilihatin sedikit senggol bacok. Ya. Makanya usahakan damai. Yang kedua dikatakan begini, buatlah kebun. Kebun ini berbicara tentang area di luar rumah kita tetapi belum dalam skup yang besar, dalam skup yang kecil. Contoh apa? Saya mau kasih tahu Bapak Saudara sekalian. Kita kalau keluar rumah kadang-kadang kita harus, ini berpikir yang sederhana, yang praktis. Kadang-kala kita itu kalau keluar rumah, kita itu kadang-kadang cara berpakaian kita kadang-kadang tidak membuat orang damai sejahtera. Betul apa betul? Ya. Kadang-kala mau laki-laki mau perempuan, kadang-kala kalau misalkan keluar dari rumah ke lingkungan kita, waduh, kalau yang wanita pakaian terbuka, kanan kiri terbuka. Itu tidak menimbulkan damai sejahtera Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Buat lelaki juga tidak mendatangkan damai sejahtera. Buat pasangan dari lelaki juga tidak mendatangkan damai sejahtera. Ini dari cara berpakaian saja loh, bisa mendatangkan atau tidak mendatangkan damai sejahtera. Bisa mendatangkan kesejahteraan atau tidak kesejahteraan. Dari hal yang sederhana, dari cara berpakaian. Kalau kita ngomong cara berpakaian, apalagi mohon maaf nih. Ya, kita juga harus melihat bagaimana. Makanya saya selalu bisa usahakan gini, kalau perlu karena Indonesia ini cuacanya itu penuh dengan debu, kita harus mandi 2 kali supaya kita nggak bau badan. Karena kalau bau badan kita itu bisa tidak memberkati orang, bisa bikin orang nggak damai sejahtera. Suatu kali waktu saya masih tugas di Tanjung Perak, ada atasan saya, dia suka sekali, gemar sekali koleksi parfum. Saya tanya, kok ngapain itu parfum kan disemprot, hilang baunya apa? Dia ngomong begini, pakai parfum itu bukan buat diri saya, buat orang lain supaya pada saat saya lewat, mereka harus menciumnya. Dari moodnya yang tidak bagus menjadi bagus gara-gara cium saya baru mengerti, ternyata pakai parfum itu bukan buat diri kita, buat orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya. Harum bau badan kita aja bisa membuat orang damai sejahtera dan tidak damai sejahtera. Diganti saja, oke. Bisa? Oke.
ternyata bisa atau mampu membuat perubahan yang besar buat masa depan kita. Digambarkan kebiasaan-kebiasaan atau habit-habit yang kecil itu seperti begini. Kalau pesawat terbang ini, kalau dia melenceng 1 derajat dari titik awal, ya dia bisa pindah kota mendaratnya. Kalau dia tujukan Jakarta, dia melenceng saja 2 derajat, dia bisa turun di Surabaya. Di ujungnya. Nah sama seperti masa depan kita. Kalau kita tidak mulai dari hal-hal yang kecil, kegiatan-kegiatan yang kecil, mohon maaf Bu, Bapak Ibu, mandi juga itu termasuk kebiasaan yang kecil kita lakukan di rumah, tapi kalau itu kita lakukan tiap hari, badan kita akan wangi. Betul? Dan kalau kita wangi, orang yang di sebelah kita pun akan diberkati. Itu hal-hal yang kecil. Ya. Jangan sampai nanti gara-gara kita bau badan, kita nggak diterima pada saat kita melamar kerja. Itu kan merubah masa depan kita yang harusnya kita menikmati janji-janji Tuhan, tapi karena kita tidak mau mengembangkan sikap yang memang seperti tadi saya katakan, bersiap memberi dampak dengan hal yang kecil, kita akhirnya tidak menerima janji Tuhan. Makanya dengar yang baik, yang kedua, tetap hidup memberi dampak. Yang setuju katakan amin. Makanya kalau Tuhan tempatkan kita, mungkin orang bilang itu tempat buangan, itu tempat yang tidak diperhatikan, bahkan keadaannya itu tidak ideal. Maka kalau kita ditempatkan di sana, harusnya tempat itu menjadi tempat favorit. Tempat itu menjadi tempat ideal. Kenapa? Karena di situ ada engkau dan saya yang mengusahakan kesejahteraan di mana kita dibuang. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Ya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Apa yang saya dapatkan? Yang ketiga, terus bersekutu dengan Tuhan. Nah ini yang paling penting. Kalau kita tadi sudah belajar beribadah. Lalu kemudian yang kedua, kita hidup memberi dampak. Yang ketiga, terus bersekutu dengan Tuhan. Dari mana ayatnya coba kita baca. Yeremia 29 ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Nah perhatikan kata berdoa, menemukan dan lain sebagainya. Itu berbicara tentang persekutuan kita atau cara kita terhubung dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berseru, datang berdoa, itu cara kita terhubung sama Tuhan. Sama seperti handphone kita, kalau nggak ada paket datanya, kita nggak bisa terhubung dengan internet. Kita nggak bisa mendownload atau mengupload apa yang kita mau baca atau apa yang kita mau dapatkan. Nah sama, kalau kita tidak punya persekutuan dengan Tuhan, kita tidak terhubung dengan Tuhan. Ya. Maka di penghujung nanti kita akan seperti orang yang kehilangan arah. Kita seperti orang yang gak ngerti mau ngapa-ngapain. Makanya bersekutu dengan Tuhan. Nah perhatikan bahwa di dalam ayat ini Tuhan sudah berjanji kepada bangsa Israel pada tahun yang ke-70 akan dipulihkan. Betul? Tuhan sudah ngomong lewat Nabi Yeremia. Kalau kita baca nanti perikop ini dengan baik, 2 pasal dan 2 pasal sesudahnya, bangsa Yahudi sudah tahu bahwa mereka akan 70 tahun di sana dan mereka tahu itu betul-betul terjadi. Coba kalau kita sudah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita sama seperti bangsa Israel. Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita sudah tahu bahwa kita akan di pembuangan 70 tahun, Bapak Ibu berhenti berdoa atau terus berdoa? Halo? Ada orang yang ngomong gini, saya sudah tahu kok ngapain kita berdoa lagi. Betul? Ada yang begitu modelnya. Tapi saya mau kasih tahu pagi hari ini, ada sebuah pesan Tuhan buat kita itu. Kalau kita sudah tahu bahwa 70 tahun, seperti bangsa Israel sudah tahu 70 tahun, dia akan di pembuangan. Harusnya kita semakin sering berdoa. Karena begini, janji-janji Tuhan diberikan bukan untuk menggantikan doa kita. Karena doa berbicara tentang persekutuan, hubungan kita sama Tuhan. Melainkan sebenarnya janji-janji Tuhan itu diberikan untuk menghidupkan dan mendorong doa kita. Bersekutu dengan Tuhan. Kalau engkau sudah tahu, tahun depan itu keadaan ekonomi gak baik-baik saja. Bukankah seharusnya kita semakin terhubung dengan Tuhan? Bukan semakin kita pasrah, tetapi kita semakin dekat sama Tuhan. Supaya apa? Seperti tadi, handphone. Supaya kita tahu, kita bisa Tuhan, kondisi ekonomi tidak baik-baik saja. Apa yang harus aku lakukan? Kayak seperti mendownload. Nanti Tuhan akan kirim di download. Ini yang harus kamu lakukan. Itu kalau kita terhubung terus dengan Tuhan. Sama seperti handphone bisa terhubung dengan internet. Kalau ada paket datanya. Dengan paket data itu kita bisa tahu, kita bisa milih.
Tuhan akan kirimkan, Tuhan akan download, kita bisa upload permohonan doa kita. Nah kalau kita tidak pernah terhubung dengan Tuhan, bagaimana kita bisa tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Dengar baik, saya yakin dan percaya kalau Tuhan sudah berjanji maka dia akan tepati. Makanya dalam janji Tuhan itu ada kehendak Tuhan. Saya ulangi lagi, dalam janji Tuhan ada kehendak Tuhan. Ya, kalau dia berjanji dia akan memulihkan, berarti memang Tuhan akan mau memulihkan. Dan itu kehendak Tuhan untuk memulihkan, termasuk pemulihan bangsa Israel. Ya, kalau di dalam janji Tuhan ada kehendak Tuhan, kalau kita berhasil mengidentifikasi janji Tuhan, saya yakin begini, maka dalam kita berdoa, maka kita bisa minta dengan tepat. Yang setuju katakan amin. Karena firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian kita percaya kepadanya bahwa ia mengabulkan doa kita. Kalau apa? Kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Nah dengarkan baik, kalau janji Tuhan kepada bangsa Israel 70 tahun baru akan dipulihkan. Maka itu akan merubah doa mereka. Mereka gak akan berdoa lagi, Tuhan saya minta dong tahun depan saya dipulihkan. Mereka gak akan berdoa begitu. Tetapi mereka akan berdoa apa? Mereka akan berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Berikan saya kemampuan untuk memberikan damai sejahtera di kota di mana saya tinggal. Supaya namamu ditinggikan dan dipermuliakan. Mereka gak akan minta namanya dibebaskan. Karena dia sudah tahu janji Tuhan 70 tahun. Nah sama kalau kita tahu, kalau kita bisa tahu janji Tuhan, di dalamnya ada kehendak Tuhan, engkau gak akan salah berdoa. Kalau kita tahu bahwa tahun depan, ya pakar ekonomi sudah ngomong, oke rusak, ya kita jangan bilang dalam nama Yesus kita tolak, enggak. Itu kan pakar yang sudah ngomong, kemungkinan besar ya seperti itu, mereka punya hitung-hitungan. Makanya kita gak akan berdoa minta Tuhan engkau bungkam itu para pakar ekonomi, enggak. Yang kita minta adalah Tuhan topang saya, supaya saya kuat menjalani tahun depan. Ekonomi boleh gonjang-ganjing, tetapi saya yakin kalau engkau menopang saya, engkau yang kasih kekuatan, saya akan mampu menjalani. Itu doa yang tepat. Dan saat kita tahu doa itu, kita bersekutu sama Tuhan. Tuhan kasih engkau kekuatan yang lebih. Tuhan kasih engkau kemampuan. Firman Tuhan berkata, 1000 rebah di kirimu, 10.000 di sebelah kananmu. Kita akan berkata, tetaplah Tuhan penyelamat kita. Tetaplah Tuhan pemberi kekuatan kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Pagi hari ini kita belajar 3 hal tadi. Bahwa kita harus hati-hati terhadap nubuatan janji-janji palsu. Kita harus bisa mengidentifikasi yang mana palsu, yang mana asli dari janji Tuhan. Nah, kalau kita berhasil mengidentifikasi apa itu janji Tuhan, hiduplah dalam persekutuan dengan doa-doa dengan Tuhan. Hiduplah persekutuan yang damai dengan Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan, supaya kita bisa mengerti kehendaknya. Dan sambil menunggu janji Tuhan itu, hiduplah memberi dampak kepada orang-orang di mana kita ditempatkan. Kemana Tuhan menempatkan kita. Yang setuju katakan amin. Tutup Alkitabmu, kita bangkit berdiri. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya. Sama-sama katakan. Percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Berserah di dalam kekuatan. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan.
Tuhan, sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang Selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap bersama-sama katakan, percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. berserah. Di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya, Tuhan mau dalam kehidupan kita, saat kita ngomong kita terhubung dengan Dia. Gunakan sikap berserah. Karena saat engkau berserah sama Tuhan, engkau menunjukkan kelemahanmu di hadapan Tuhan. Kalau engkau menunjukkan kelemahanmu di hadapan Tuhan, Dia yang akan memberikan kekuatan. Meskipun dunia ini menganggap kita lemah, tapi kalau Tuhan yang sudah ada di dalam kita, kita akan menjadi kuat. Rasul Paulus berkata, jika aku lemah, maka aku kuat. Karena kita kuat di dalam Tuhan. Karena kita berserah di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Mari sambil angkat kedua tanganmu, kita katakan, ku percaya Janji-Mu ajaib ajaib janji Tuhan dalam kehidupan kita. terukir dalam kehidupan-Mu. Ku berserah di dalam Doa kami Tuhan. kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Amin, amin. Ngomong sama Tuhan, ku Percaya amin. janji-Mu ajaib Yes. terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku
kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yes, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan, saat kami bertemu mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Kami tahu janji-janji-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Meskipun keadaan kami tidak baik-baik saja, tapi kami yakin dan percaya janji-Mu tetap berlaku dalam kehidupan kami. Kalau janji keselamatan sudah Engkau lakukan, kalau Engkau berani mengorbankan anak-Mu yang tunggal sebagai janji keselamatan, kami yakin yang percaya kalau cuma masalah berkat, masalah keuangan, masalah apapun yang ada di hadapan kita, Engkau juga berjanji akan membantu, akan menolong, akan menopang kami dalam setiap keadaan kami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau terima janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mau terima janji-janji Tuhan. Kami mau melatih diri kami beribadah sehingga kami bisa merasakan dan mengenal janji-janji Tuhan. Sehingga kami tidak mudah disesatkan. Kami tidak mudah diombang-ambingkan dengan berbagai macam nubuat-nubuat palsu. Pagi hari ini hamba-Mu selesai memberitakan firman Tuhan. Tapi hamba-Mu yakin dan percaya firman Tuhan akan terus ada dalam hati jemaat-Mu. Membimbing jemaat-Mu, Roh Kudus yang akan terus mengingatkan jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini akan kebenaran firman Tuhan itu. Materaikan firman Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati. Sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan bersama-sama, yang mengingatkan setiap kita, menegur setiap kita pada pagi hari ini, dan biar pemakaian Tuhan semakin luar biasa melalui pelayanan hamba-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan berikan persembahan kita. Di kursi masing-masing Bapak Ibu sudah ada 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama untuk operasional pastori dan amplop yang kedua untuk kas gereja. Mari sambil kita menyiapkan persembahan kita angkat kedua amplop kita di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang menegur setiap kami, mengingatkan setiap kami Tuhan. Biar apa yang boleh kami dengarkan menjadi rema dalam setiap hidup kami Bapa. Biar firman-Mu tidak lalu begitu saja Tuhan, namun kami tetap setia melatih diri kami untuk kami semakin mengenal janji Tuhan yang terbaik dalam hidup kami. Bapak, saat ini kami akan berikan persembahan kami, biar apa yang kami beri di hadapan Tuhan boleh berguna bagi pelayanan Tuhan di tempat ini. Dan apa yang masih sisa pada kami Bapa, apa yang masih Tuhan percayakan pada kami, jadikan kami bendahara yang bijaksana untuk mengelolanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami siap memberi dengan penuh sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Silakan Bapak Ibu jemaat Tuhan memberi dari sebelah kiri saya, tengah, lalu sebelah kanan saya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kota benteng perlindunganku.
perkasa selamanya Tuhan. Engkau yang berkuasa. Amin. Di dalam segala ada kuasa dalam nama Yesusku. Sebab namamu di atas segala nama Tuhan. Namamu yang menyertai kehidupan kami sepanjang tahun ini. Dan nama yang sama akan menyertai kami sepanjang tahun depan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Nama di atas segala. Dengan iman Bapak Ibu katakan pujian ini. Nama yang tak membebaskanku segala kuasa. Say, segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Sama-sama katakan. Nama di atas segala nama. Nama yang telah membebaskanku. Sama-sama. Segala kuasa, amin. Pada nama itu. Yesus Tuhan segala raja. Engkau yang berkuasa. Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama. Sekali lagi katakan engkau yang termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala ada kuasa dalam nama. Dengan imanmu katakan ada kuasa. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Silakan duduk jemaat yang dikasihi Tuhan. Diberkati persembahan yang telah kita beri, dan saat ini kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan yang akan datang. Kepada tim multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini juga dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan.
Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mewakili Ibu Gembala dan jemaat sidang Tuhan di tempat ini mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir di tempat ini beribadah di minggu kelima di bulan Desember ini di tahun, bahkan minggu terakhir di tahun 2024. Ya, dari mungkin boleh teman-teman Asar di depan Bapak Ibu Saudara sekalian ada form selamat datang, mungkin boleh diisi. Kalau membutuhkan pulpen itu bisa minta teman-teman sama Asar yang ada di samping kiri kanan. Nanti boleh diisi, setelah diisi nanti kami akan follow up lebih lanjut dan apabila sudah diisi nanti di depan akan bisa ditukar dengan souvenir yang teman-teman Asar sudah siapkan. Jadi nanti form selamat datang silakan diisi lalu kemudian akan ditukarkan, nanti akan kita hubungi, akan kita follow up lebih lanjut di sana. Begitu ya. Lalu yang kedua di teman-teman Asar juga ini ada yang namanya form pokok doa. Nah tadi ada menara doa kita, menara doa Pondok Daud. Nah menara Pondok Daud ini setiap Selasa dan setiap Jumat jam 4 sore di Pasore di ruang sekolah minggu. Menara doa Pondok Daud. Oh jam 3 ya? Oh jam 3 di menara doa di ruang sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian silakan yang mau dibantu dalam pokok-pokok doanya nanti diisi di form selamat di form permohonan doa. Nanti pasti kita akan doakan, akan masuk ke meja saya. Itu. Lalu yang berikutnya, jangan lupa untuk nanti tanggal 31 berdasarkan beberapa masukan dan melihat dari kondisi kita, maka tanggal 31 Desember kita akan ada ibadah kunci tahun atau ibadah tutup tahun, yaitu jam 7 sampai jam 9. Gitu ya. Kenapa kita seperti itu? Kadang-kala begini Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada beberapa jemaat yang lokasinya memang tempat-tempat rawan kalau malam, walaupun malam tahun baru, ya justru biasanya kondisi kejahatan meningkat. Lalu kemudian yang kedua kondisi hujan juga ini mempengaruhi, kita takut kalau mulanya terlalu malam dan hujan. Lalu kemudian juga biasanya kalaupun tidak hujan, kalau sudah jam 11 itu kalau kita bikin ibadah jam 10, jam 11 itu sudah gelisah kita karena sudah mulai kembang api. Gitu ya, makanya kadang-kadang seperti itu, makanya kita akan 2 kali ibadah di tanggal 31 dan tanggal 1 Januari. Jadi tanggal 31 ibadah tutup tahun dari jam 7 sampai dengan jam 9 malam kurang lebih. Nanti di situ kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari Bapak Ibu Saudara sekalian yang berjemaah di tempat ini ataupun yang nanti kita akan daftarkan, lalu kemudian nanti akan dengar kesaksian. Lalu kemudian untuk ibadah buka tahun di tanggal 1 Januari. Jam 9 pagi, sama seperti saat ini kita akan ibadah buka tahun dan ibadahnya perhatikan hanya 1 kali saja. Ya, ibadahnya hanya 1 kali saja ibadah buka tahun. Nanti ibadah buka tahun ini kita akan siapkan ayat-ayat emas, ya, bukan ayat-ayat emas pasangannya Mbak, bukan ya. Ayat-ayat kita atau ayat-ayat sepanjang tahun. Nanti kita akan siapkan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian pastikan hadir di tempat ini untuk ibadah buka tahun tanggal 1 Januari jam 9 pagi. Yang mengerti katakan amin. Ya, jadi kami tunggu kehadirannya nanti tanggal 31 dan tanggal 1. Tanggal 31 nanti pakaiannya kita akan santai saja gitu ya, santai sopan. Lalu kemudian untuk tanggal 1 nanti kita akan ibadah walaupun tidak ada perjamuan kudus karena sudah ada nanti minggu pertama kita akan perjamuan lagi. Jadi kita jadikan 1 kali nanti di minggu yang pertama di bulan Januari kita akan perjamuan. Tapi saya harapkan kita semua hadir dan nanti tanggal 1 kita akan dilayani oleh Ketua BPD Bapak Basuki Trinugroho sebagai yang sharing firman Tuhan gitu. Saya yakin kita semua rindu juga mendengar beliau, sudah lama enggak ke sini karena beliau sedang melanglang buana ke daerah-daerah kan gitu ya untuk mengunjungi GBI-GBI yang di daerah. Luar biasa beliau. Bapak Basuki. Jadi nanti Pak Basuki akan memberitakan firman Tuhan tanggal 1 Januari di tempat ini. Baik, itu saja pengumuman dari saya. Sekali lagi kita kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Amin. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya jemput jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Ku punya Tuhan yang
nyanyi di hadapan Tuhan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sambil mengangkat tanganmu di hadapan Tuhan. Oh, aku punya Tuhan, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan imanku, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan suara-suara yang terbaik bagi Tuhan kita. Benar Tuhan, kami sudah menerima kemenangan yang daripada Allah. Khususnya pagi hari ini, kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Kami boleh merasakan kehadiran Tuhan di setiap kehidupan kami. Khususnya kami pribadi lepas pribadi. Terpujilah namamu Tuhan. Kami tidak bisa membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kecuali kami masih mempunyai kesempatan untuk menyembah-Mu, memuji-Mu, bahkan mendengar sebagian daripada firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kamilah anak-anak-Mu yang berbahagia, karena kami masih mempunyai kesempatan untuk boleh hadir di tempat ini, untuk kami boleh sujud di kaki-Mu Bapa. Terpujilah namamu Tuhan, kami mengucap syukur betapa baiknya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah hadir. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah memberkati kami semua saat ini. Tuhan sudah memberikan kelepasan bagi jiwa kami. Tuhan memuaskan batin kami lewat kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu boleh kami lakukan. Berikan kami kekuatan, kesanggupan. Jangan biarkan kami percaya dengan janji-janji palsu yang di sana. Sebab Allah mempunyai rancangan yang terbaik bagi kami. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sukacita bagi kehidupan kami. Agar kami boleh mendapatkan masa depan yang penuh harapan. Ini semua kami imani Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Biarkan kami boleh memiliki pengetahuan bahkan pengenalan Allah bagi pribadi kami lepas pribadi. Biar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan semakin hari semakin mengurapi yang lebih dan lebih lagi Tuhan, agar banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Terpujilah namamu Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu lewat pelayanannya. Kami yakin dan percaya, berikan kekuatan, kesanggupan, bahkan kesabaran yang ekstra, agar boleh menjalankan, oh Tuhan, penggembalaan di tempat ini. Bahkan pekerjaannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Khususnya rumah tangganya, istrinya, anaknya Tuhan memberkati. Kami berdoa buat Ibu Gembala di tempat ini. Berikan kekuatan, kesehatan agar boleh melanjutkan dalam masa tuanya. Engkau memberkati kesehatan yang ekstra Bapa. Terpujilah namamu, Engkau memberkati anak cucunya. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, bahkan keluarganya.
Tuhan lawati mereka, Tuhan memberkati jasmani dan rohani mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan seluruh pelayan Tuhan ke dalam tangan Tuhan. Anak-anak kami sudah melayani dalam pemusik WL Singers. Bahkan penerima tamu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya mereka sudah boleh menyenangkan hati Tuhan. Boleh menjadi berkat bagi kami yang hadir. Terpujilah namamu Tuhan. Tuhan akan menilik setiap kehidupan mereka masing-masing. Mereka yang masih sekolah, yang masih berkuliah, yang sudah berkeluarga, bahkan belum, kami yakin dan percaya Allah akan hadir di dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa buat pertumbuhan gereja ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, berikan kami kesatuan hati, berikan kami roh berapi-api untuk menjadi melayani Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan sudah memperbolehkan kami di akhir tahun ini. Kami mengucap syukur Tuhan yang tak terhingga. Dalam Tuhan mengiringi kami. Kami sudah memperoleh berkat yang daripada Allah. Kami boleh melewati masa suka maupun duka, senang dan tidak senang. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah sangat baik untuk melindungi kami boleh sampai di akhir tahun ini. Terima kasih Tuhan, semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan masa depan kami, masa depan anak-anak kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya, kami bangga mempunyai Allah karena Tuhan senantiasa menopang setiap kehidupan kami, terutama iman kami. Terpujilah namamu Tuhan, kami serahkan kami yang hadir saat ini, mulai dari anak sekolah minggu, mulai dari pemuda, remaja, bahkan kami sebagai orang tua, kami yakin dan percaya hari ini kami memperoleh kemenangan yang daripada Allah. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami berdoa buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya sukacita, damai sejahtera, kemakmuran sudah menjadi bagian bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintah kami, mulai dari presiden hingga terendah. Kami yakin dan percaya Tuhan menganugerahkan akal hikmat yang daripada Allah, roh takut akan Tuhan, roh kebijaksanaan. Terpujilah namamu Tuhan. Satu hal kami rindu, bangsa dan negara ini Tuhan hujani dengan pertobatan. Orang yang akan melihat Allah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat kami. Bahkan kota provinsi ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kami di mana kami boleh tinggal di Makassar ini. Kami yakin dan percaya segala roh jahat, roh apapun yang ingin mengganggu kami beribadah, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami merindukan banyak orang-orang yang bertobat, banyak orang-orang yang mencari Tuhan, banyak orang-orang yang membutuhkan keselamatan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Kami akan mengakhiri di tahun ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menyambut tahun baru. Kami yakin dan percaya, biarlah setiap kehidupan mereka Tuhan yang akan mengendalikan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami tidak akan mengandalkan kekuatan dan pikiran kami sendiri, tetapi kami akan belajar untuk mengandalkan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, inilah hidup kami. Engkau memberkati kota Makassar, adakan hujan pertobatan. Engkau memberkati pemerintahan dari tertinggi sampai terendah. Terpujilah namamu Tuhan, dan kami akan mengakhiri doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat dan dengarkan firman Tuhan. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu.
Tuhan akan menjaga keluar masukmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita, serta penyertaan Roh Kudus menyertai kita dalam kebenaran dan kasih, mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya menjemput kita di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Silakan bersatu teduh sejenak. Selamat hari Minggu buat jemaat Tuhan semua. Tuhan Yesus memberkati.